Halo semua. Hari pertama akhirnya aku bisa bikin konten YouTube. Dan beberapa hari menjelang tanggal 29 Desember. Tahu kan yang challenge terakhir itu aku kan harus bisa kurus sampai 50 kilo. Tapi karena saking padatnya, saking sibuknya, sampai sekarang boro-boro 55 nggak bisa. Sekarang masih 58. Oh my god. Jadi kayaknya di tanggal 29 tuh aku udah hands up deh. Aku sudah kibarkan bendera putih. Ya udahlah, nggak dapet hadiah juga nggak apa-apa. Tapi lumayan. Dengan begitu aku punya semangat semangat juang untuk aku bisa kurus. Lumayan lah. Sekarang aku di angka 58, kadang 57. Lumayan. Terus apa yang menurutku bikin sukses? Menurutku ini udah lumayan sukses ya, karena aku sempet yang susah banget nurunin berat badan. Ini lumayan stabil di angka 58 ini. Karena resepnya satu. Ini resep bukan jatuh lagi handphonenya. Ini bukan karena kurusnya, bukan karena banyak pikiran, kurusnya bukan karena nelongso. Tapi kurusnya karena in the real aku diet. Dan yang bikin aku lebih cepat lagi kurus adalah aku minum jeruk lemon. Itu beneran deh. Ini teman-teman di kantor udah pada mau niru-niru juga, nggak apa-apa lah. Maksudnya sehat bareng. Dan hari ini aku mau ngantor. Sudah 1 minggu nggak bikin TikTok, sudah 1 minggu, hampir sebulan kali aku nggak bikin TikTok, atau 2 minggu lebih ya nggak bikin TikTok. Terus tapi YouTube aku tetap jalan, nggak tahu pokoknya apa aja aku kolaborasiin, aku kompilasiin. YouTube tetap jalan, TikTok nggak sempet. Karena kenapa? Karena aku lagi jadi guru les buat anak-anakku. Jadi mungkin karena memang selama ini tuh aku terlalu sibuk dengan dunia aku, termasuk main TikTok, main IG dan lain-lain. Jadi anakku yang gede nih agak terbengkalai. Ya gitu deh. Karena setauku, kenapa aku bilang terbengkalai? Karena setauku tipikal dia itu sebenarnya secara akademis itu lumayan. Dan dia masuk di kelas akselerasi, yang kelas cuma 4 semester dalam 1 jenjang sekolah. Nah, karena aku mungkin juga sudah maksud aku sudah, karena dia sudah cukup nih udah di kelas akselerasi, aku juga udah lepas gitu aja. Ternyata di UTS UAS dia tuh menurutku itu angka yang mengecewakan, walaupun di atas 86. Menurutku itu angka yang nggak seharusnya dia dapat lah. Aku tahu ini pasti karena ada, ya mungkin dia seneng dapat teman baru, mungkin lagi seru-serunya gitu. Nah makanya aku lagi UAS kemarin bener-bener fokus ngajarin mereka, dan bahkan dua-duanya anakku lagi ujian. Ntar deh, mungkin setelah ini, ya sebenarnya ini anakku yang paling kecil ini masih ujian sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah, nanti aku bisa sambil-sambil, karena anakku yang kecil ini aku masih intens les. Kalau yang gede memang aku udah nggak mau lesin dia, karena aku pikir dia sudah mulai bisa membagi waktu dia. Nah itu dia juga tambahannya, kenapa anakku yang gede ini walaupun masuk kelas akselerasi dia nggak bisa kekejar karena dia masuk di keanggotaan OSIS. Nah itu yang, ya itu sebenarnya nggak jadi alasan ya, karena menurutku aku dulu juga OSIS. Aku dulu juga pas sekolah, next aku cerita siapa sebenarnya aku. Aku dulu juga OSIS, aku dulu juga bisa ikut apa ya, perlombaan siswa teladan apalah gitu, bisa gitu loh. Berarti, dan aku tahu banget piala anakku yang kecil ini sebenarnya sudah lumayan berjejer banyak dari kecil.
Nah, kenapa ketika dia masuk SMP tiba-tiba sangat menurun drastis? Bahkan aku tuh sampai dapat notis dari wali kelasnya. Jadi kalau mungkin aku nggak dapat notis, mungkin aku akan ya udah cuek-cuek aja gitu. Ternyata aku sampai dapat notis 3 kali tentang penurunan drastis si anakku ini. Gitu. Nanti aku mau bikin second account. Jadi yang punya anak-anak sebaya anakku, kita curcol yuk terkait perkembangan anak. Karena aku sendiri sebenarnya nggak tahu ya, aku ngerasa mungkin aku mengabaikan dia selama 2 tahun perkembangannya dia kelas 4 sampai kelas 6. Jadi bener kan, berarti selama 1 tahun 2019 sampai sekarang aku mengabaikan itu. Aku terlalu sibuk dengan duniaku, jadi aku nggak ngawal gitu. Aku ngerasa aku nggak ngawal, jadinya ini deh yang terjadi. Jadi prestasi-prestasi yang dia dapat dulu tuh seolah-olah orang yang kenal dia tuh kaget, kenapa iya dia different gitu, different. Dia menjadi anak yang berbeda setelah masuk SMP. Padahal SMP ini SMP yang cukup dikenal sebagai SMP favorit, dan dia masuk di kelas akselerasi. Bayangin, aku sampai shock banget gitu dapat notis dari guru wali kelasnya, guru pembimbingnya. Ya gitulah. Jadi harap dimaklumi, beberapa waktu ini aku jarang bikin konten, tapi abis ini aku bikin konten lagi. Aku akan bikin dua account. Satunya konten tentang perkembangan anak, satunya nanti tentang kontenku yang biasa, konten yang lucu-lucuan. Sebenarnya semua yang aku posting itu lucu-lucuan. Jadi tidak ada maksud menyinggung siapapun, tidak ada maksud menyindir atau meng-create dari kehidupan pribadi aku, nggak ada. Cuman itu biasanya ya aku ada inspirasinya dari lihat TikTok. Oh lagi musimnya ini nih, lagi tren ini gitu. Jadi aku baru kembangin itu. Kok nggak enak ya pakai kacamata? Kayaknya minusku lagi nambah. Gitu ya guys. Oke. Kasihan deh, ada yang mogok. Aku ternyata kayaknya kacamata minusku nambah. Aku jadi beberapa waktu ini kan sering pulang malam juga, terus ya gara-gara itu jadi beberapa teman-teman yang di TikTok thank you udah nyapa, dan thank you sudah ngerti kalau aku memang benar-benar beberapa waktu tuh menghilang dari TikTok. Oke. Selamat bekerja, jangan lupa aku mau build beberapa akun YouTube, dibantu ya. Tonton sampai habis, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Terus apa aja yang mau ditanyain tentang keseharian aku atau tentang siapa suamiku yang tidak pernah aku tampakkan. Siapa lagi? Aku orang mana? Oke, kameranya hancur lama-lama. Oke, aku mau berangkat ke kantor. Terima kasih udah nonton.